Sekarang kamu bisa memunculkan pop-up Windows dengan mengklik tombol Home dan kamu bisa melakukan multitasking sambil menonton video analisa pagi tanpa berlangganan YouTube Premium. Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back again di Andy Kriston Channel, dan ini adalah segmen analisa kripto, segmen dimana kita akan mengulas koin-koin yang udah teman-teman request di kolom komentar channel YouTube ini. Thank you banget, udah banyak requestan yang masuk. Hari ini kita akan membahas Pala Network ya, banyak sekali yang minta untuk dibahas. Sama kita akan bahas satu lagi requestan yang cukup lama yang belum sempat aku bahas, yaitu CoreDAO. Ini koin yang udah lumayan, sekitar 8 bulan lalu kita bahas, tapi nggak pernah aku bahas lagi ya, karena aku merasa ini koin kayak main-mainan. Dan ya kita akan coba untuk lihat updatean terbarunya, apakah ada sentimen baru yang mungkin bisa merubah persepsi teman-teman. Sebelumnya aku mau informasikan dulu untuk teman-teman yang sultan ya, yang sudah punya toko kripto ataupun yang belum, teman-teman bisa daftar untuk menjadi member dari VIP toko kripto. Jadi mulai dari per 20 Januari sampai dengan 19 Februari 2025, teman-teman bisa mendaftar menjadi anggota dari VIP. Nanti keunggulannya salah satunya teman-teman akan mendapatkan fee trading yang cenderung lebih murah ya, kalau teman-teman menjadi bagian dari VIP-nya toko kripto. Lalu gimana syaratnya? Untuk user baru yang melakukan KYC mulai dari 20 Januari sampai dengan 19 Februari, itu minimum teman-teman harus melakukan akumulasi deposit ya sebanyak 80 juta rupiah. Jadi maksudnya akumulasi adalah sekarang boleh top up 20 juta, besok 20 juta, ya pokoknya gitulah. Sampai nanti tanggal 19 Februari akhirnya. Ya, jadi total-total kalau dihitung itu harus 80 juta. Dan juga melakukan trading minimum secara akumulasi 1,5 miliar teman-teman. Itu teman-teman akan berpeluang untuk mendapatkan reward ya. Ini rewardnya gitu. Tapi kalau untuk pengguna lama, teman-teman tidak perlu melakukan hal tersebut. Teman-teman wajib untuk punya trading volume kurang dari 1,5 M. Itu sudah bisa, tapi dalam 30 hari terakhir. Nah, teman-teman akan mendapatkan fee transaksi atau potongan sekitar 25% untuk biaya tradingnya. Jadi sangat-sangat dimudahkan untuk teman-teman. Nah, yang tertarik silakan isi form ya. Nanti linknya aku sertakan di kolom deskripsi video ini. Dan yang pengen daftar juga bisa langsung daftar toko kripto ya. Linknya di kolom deskripsi video ini. Kita akan mulai pembahasannya dari Pala Network. Hari ini Pala Network diperdagangkan di kisaran level 0,251. Dulu dia pernah naik signifikan ya, karena ada sentimen Pala Network menjadi atau meningkatkan integrasinya di Ethereum layer kedua, membawa narasi AI agent. Jadi tanggal 24 Desember 2024 lalu, di mana Pala Network ini launching Pala 2.0 dengan di-stack integrating GPU. Kolaborasi sama TEE Technology ya, untuk menjadi Ethereum layer kedua yang meningkatkan skalabilitas dengan tema atau dengan sektor AI and Web3 application. Ini menjadi sentimen kenapa kalau teman-teman perhatikan harga Pala Network kemarin sempat mengalami lonjakan signifikan di periode yang aku lingkari ini. Jadi dia sempat naik ratusan persen waktu itu. Dan so far sudah koreksi ya gitu. Kemudian kalau kita lihat juga dari sentimen yang lain, Pala Network sudah launching ya developer yang akan mendevelop project dari AI agent dan juga Pala Cloud yang kedepannya akan diaplikasikan gitu. Ini merupakan sebuah berita yang bagus untuk peningkatan dari ekosistem dan juga kekuatan fundamental dari Pala Network gitu. Selain itu dia juga sudah kompatibel dengan OP section layer on Ethereum. Ini merupakan semacam peningkatan gitu, menjadi salah satu roll up yang mendukung infrastruktur dari Ethereum. Peningkatan tersebut memberikan impact terhadap kecepatan transaksi yang lebih meningkat, kemudian efisiensi pada cost-nya, keamanan jaringan yang lebih baik, dan juga ada developer simplicity, kemudahan untuk developer untuk develop project Pala ke depannya. Selain itu mereka juga ada kolaborasi dengan Nomad AI. Ya, ini merupakan salah satu project AI juga yang
mendevelop project AI NFT platform dan juga transforming AI agent gitu. Jadi pembuatan NFT dengan bantuan AI. Selain itu mereka juga ada kerjasama dengan Curve. Curve ya. Curve ini berfokus pada building untuk AI chain ecosystem dengan meningkatkan skalabilitas dan juga keamanan dari infrastruktur yang mereka buat. Gitu. Jadi kolaborasi-kolaborasi tersebut bisa dibilang mengindikasikan Pala Network terus bertumbuh. Nah, kalau kita berbicara secara token, jumlah token yang beredar pada Pala Network itu sekitar 775 juta. Sementara itu untuk maksimum supply-nya di 1 billion saja. Pala Network sudah bisa diperdagangkan di banyak exchange besar seperti Binance, OKX, Gate.io, Kraken, dan lain sebagainya. Itu. Lalu gimana untuk movement atau pergerakannya? Jika kita perhatikan di time frame daily, overall saya melihat pergerakan dari Pala Network sebenarnya udah mulai positif ya. Apalagi di pergerakan kemarin dia mengalami penurunan, ternyata mampu bertahan di strong support kisaran 0,23 dolar. Ini merupakan sebuah indikasi yang bagus. Hanya saja secara jangka pendek saya agak worry karena dari smart money-nya itu mengalami penurunan yang lumayan signifikan. Gitu. Tapi sementara ini masih good sih, masih bagus saja untuk pergerakan dari Pala Network. By the way, Pala Network ini sudah sideways lumayan lama, sejak April 2022 dia sideways di range antara 0,23 sampai dengan 0,08. Lama banget sideways-nya, sempat beberapa kali fake out, kemudian balik lagi menyelam ke level tersebut, dan kemarin di tanggal 25 Desember mengalami lonjakan yang signifikan disertai dengan volume perdagangan yang sangat bagus. Jadi peningkatan yang terbilang bagus dari sudut pandang fundamental. Ekspektasinya sih kalau Pala Network mampu mempertahankan area support di kisaran 0,23 dolar, ini merupakan sebuah indikasi yang bagus karena masih akan ada peluang untuk Pala Network kembali growing up ya untuk kedepannya. Secara pergerakan jangka pendek ya agak sedikit mengkhawatirkan sebenarnya karena dari structure yang terbentuk justru membentuk yang namanya lower high yang baru atau kenaikan yang lebih rendah daripada kenaikan sebelumnya di sini gitu. Jadi ya kita perlu untuk melihat konfirmasi kuat di kisaran level 0,23. Kalau Pala Network mampu mempertahankan area tersebut dalam beberapa bulan atau beberapa minggu ke depan, itu merupakan sentimen yang bagus. Masih ada peluang untuk Pala Network kembali growing mencapai all time high sebelumnya di kisaran 1,2 dolar something. Jadi selamat bersabar untuk yang punya Pala Network. Next kita akan bahas untuk CoreDAO ya. CoreDAO ini 8 bulan lalu saya sempat kritisi karena ini merupakan sebuah project giveaway dan itu saya dihujat oleh banyak sekali penggemar dari CoreDAO. Tapi it's okay karena kalau kita melihat dari realita memang sebelumnya CoreDAO ini merupakan token yang bisa didapetin kalau teman-teman melakukan kayak pencarian airdrop dengan aplikasi mining di Play Store yang namanya Satoshi App. Tapi setelah aku cek, aku coba download ya sendiri untuk aplikasi Satoshi App ini per bulan Desember tahun lalu pas aku cek. Tapi beberapa teman-teman ada yang info kalau sudah dari pertengahan tahun 2024 aplikasi Satoshi App ini nggak bisa mining CoreDAO lagi. Nah semenjak saat itu CoreDAO menjadi salah satu project dari layer kedua Bitcoin yang sangat-sangat ramai diperbincangkan gitu. Selepas dia menyelesaikan fase airdropnya di aplikasi tersebut ya, dan sekarang kalau teman-teman download Satoshi App ini teman-teman nggak bisa lagi mining secara gratis token CoreDAO. Nah semenjak itu CoreDAO ini mendapatkan lebih banyak adopsi kalau aku perhatikan. Dari segi validator mereka dari sebelumnya 21 itu udah meningkat menjadi 24. Tapi yang aktif sekarang cuma 27. Which is ini bagus. Kemudian juga ada peningkatan fitur baru di aplikasinya di stake.coredao.org. Teman-teman bisa staking CoreDAO kalian ataupun Bitcoin kalian di sini. Akan mendapatkan reward. Nah, ini merupakan sebuah developing yang cenderung bagus untuk ekosistem CoreDAO karena akan lebih banyak holder yang nanti masuk gitu dengan adanya program staking tersebut.
Jadi itu beberapa poin yang bagus. Nah, Satoshi App juga hanya mendukung untuk perdagangan di aplikasinya untuk leverage trading gitu. Jadi Satoshi App ini udah nggak aplikasi mining lagi ya, dia justru bertransformasi menjadi aplikasi trading gitu. Nah, kebetulan CoreDAO ini sudah bisa diperdagangkan di sana di perpetual marketnya. Jadi teman-teman bisa berspekulasi di sana. Gitu, ini udah kita bahas tadi. Kemudian mereka juga baru aja melakukan testnet ya di tahun 2024 lalu, core testnet kedua untuk Bitcoin testnet integration supaya mereka bisa terintegrasi dengan jaringan dari Bitcoin itu sendiri. Jadi bisa dibilang secara developing project CoreDAO sudah ada perkembangan. Aku perhatikan juga CoreDAO sudah listing di Coinbase yang mengindikasikan project ini punya project yang cukup serius. Memang kalau dari saya sendiri mengamati Coinbase ini sangat selektif dalam hal melisting token. Jadi nggak sembarangan. Kalau Coinbase sudah listing, berarti Coinbase sudah melihat bahwa project tersebut punya fundamental yang bagus. Artinya punya real use case yang bagus gitu. Jadi boleh dipertimbangkan untuk CoreDAO. Itu sih teman-teman, dan banyak media juga yang sudah memperbincangkan di pertengahan 2024 lalu CoreDAO menjadi salah satu project dari Bitcoin ekosistem yang memang mendukung ekosistem dari Bitcoin gitu. By the way, ini project community driven ya. Jadi dia dikelola, dikembangkan oleh developer dan juga masyarakat community-nya. Gitu. Mereka juga sudah kompatibel dengan Ethereum Virtual Machine dan juga menjadi smart contract yang akan mendukung jaringan dari Bitcoin. Gitu. Jadi itu adalah narasi yang mereka bawa. Dilihat dari supply masih sama, maksimum supply-nya ada di kisaran 2,1 miliar. Sementara untuk supply yang beredar ini sudah jauh meningkat ya. Sekarang ada di 44,53%. Tapi kedepannya sih CoreDAO ini bakalan bisa dibilang bakalan lebih sulit untuk di-create ya. Beda dengan dulu yang mana ada aplikasi bisa mining gratis ya kan tanpa modal, tapi sekarang kita harus staking untuk bisa meningkatkan jumlah supply-nya. Jadi harapannya sih bakalan tidak terjadi inflasi yang signifikan. Tapi itu balik lagi, apakah nanti akan ada token unlock yang signifikan atau enggak, ya kita tidak tahu secara pasti. Tapi kalau kita perhatikan dari jumlah reward staking yang mereka berikan, ya misalkan ini kita coba untuk atur, suggest ya, itu reward stakingnya sekitar 8% per tahun. Berarti mungkin sekitar 0,8% per bulan. Ya sekitar itulah. Mungkin teman-teman bisa cek nanti per bulannya kira-kira berapa inflasi yang akan diakibatkan gitu. Oke, kita akan bicara secara price ya, secara harga untuk core. Overall sih core setelah kenaikan signifikannya di kisaran Maret 2024 lalu, sekarang core udah di bawah dari $1 lagi ya. Kemarin sempat naik sampai $4, which is itu bagus banget. Tapi semenjak itu udah lesu lagi. Dia malah turun ke kisaran $0,7 and then sempat flip naik sampai $2, tapi akhirnya kembali turun balik di bawah $1. Secara pergerakan jangka pendek sebenarnya dari core ini volume perdagangan nggak terlalu tinggi, smart money juga sedikit. Jadi secara jangka pendek mungkin kita butuh semacam konfirmasi nih, sebab di posisi saat ini CoreDAO lagi berada dalam level support yang cukup kuat, level support yang sangat krusial. Andai kata kalau core mampu mempertahankan area level 0,77 ini, maka ini bisa menjadi momentum untuk akumulasi yang cukup panjang dengan ekspektasi adanya rally berikutnya pada CoreDAO. Next target paling ke 1,4 atau kalau bisa lebih tinggi bisa ke $2,8. Namun kalau dia breakdown dari area support 0,8 something ini, maka bisa mengarahkan CoreDAO turun agak dalam sampai $0,5 atau setengah dolar gitu. Jadi gitu aja buat update kali ini untuk Pala Network and CoreDAO. Semoga bisa bermanfaat. Kalau teman-teman ada pertanyaan lain, ada koin lain buat dibahas, bisa banget tulis di kolom komentar channel YouTube ini. Kita juga punya komunitas diskusi di Telegram, tempat aku untuk update berita-berita terbaru. Bagi yang mau join, linknya ada di kolom deskripsi. Sekian akhir kata saya Andre, makasih.